Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, pengelola dana BOS se-Kabupaten Sumba Barat Daya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ronald Billy Lalo dari bidang akuntansi Kabupaten Sumba Barat Daya. Ada beberapa hal yang perlu kita lanjutkan dari pertemuan-pertemuan terdahulu. Kita mulai memasuki tahapan untuk penginputan transaksi belanja tunai dan non-tunai di SIPD modul BOS. Saya akan membahas secara bertahap satu penggalan transaksi, kemudian besok kita akan membahas penggalan transaksi yang lain agar semua informasi bisa sampai dengan secara saksama dan kita bisa melakukannya dengan lebih cepat. Karena kalau harus berbicara dalam suatu kesempatan yang panjang, takutnya beberapa hal tidak bisa dipahami dan tidak bisa sampai maksud dan tujuannya kepada Bapak Ibu. Oke, singkat kata kita langsung masuk ke aplikasi, login dengan masing-masing username dan password yang sudah diberikan. Kita langsung saja, kemudian pilih tahunnya di tahun 2022. Kita masih berbicara di tahun 2022, meskipun kita sudah berada di kondisi 2023 karena kita mau menyelesaikan seluruh persoalan penginputan transaksi di tahun 2022. Oke, lanjut. Kemudian ada beberapa menu di tahapan penatausahaannya. Yang pertama adalah menu daftar notifikasi transfer, kemudian menu transaksi bank, selanjutnya belanja tunai, penutup kas, surat setoran pajak, dan penginputan asetnya. Pada kesempatan ini saya akan membahas terdahulu terkait daftar notifikasi transfer dana. Oke, lanjut saja, kita langsung klik. Bapak Ibu bisa pilih masing-masing sesuai dengan sekolahnya. Pertama pilih kecamatan, kemudian pilih jenjang. Dalam contoh saya pilih jenjang SD, menggunakan SD tes, kemudian statusnya pilih semua saja, sekolah negeri. Oke, jika kita sudah selesai memilih di masing-masing tampilan dari SIPD BOS kita di sekolah, itu akan nampak yang warna kuning seperti ini, tertulis berhasil menunggu konfirmasi. Dalam kasus ini di SD ini tanggal transfer dari KPPN pada tanggal 16 Februari 2022 dengan jumlah dana BOS 18 juta, tanggal rekening koran 10 Maret, tanggal konfirmasi juga 10 Maret. Kemudian untuk kita harus melakukan update statusnya. Klik menu di atas update status. Kita harus memilih data terlebih dahulu, klik yang warna kuning sampai terlihat warna kuning dan pink seperti ini, kemudian klik update status. Oke. Nanti akan muncul ini secara otomatis. NPSN otomatis, nama sekolah otomatis, jenis dana pun otomatis sesuai dengan yang sudah diinputkan terlebih dahulu. Tanggal transfer KPPN itu sudah otomatis terisi, tidak bisa dirubah-rubah karena itu berdasarkan data yang diambil dari aplikasi BOS Salur. Demikian juga dengan jumlah dananya. Jika terdapat ketidaksesuaian antara data yang ada di sini dengan apa yang ada di rekening koran Bapak Ibu sekalian, maka laporkan kepada kami di bidang akuntansi PKA
agar kami bisa melakukan perubahan. Perubahan itu dilakukan pada inputan penerimaan yang secara otomatis sudah dimasukkan ke sistem sesuai dengan angka yang bersumber dari salur pos. Oke, selanjutnya tanggal rekening koran ini yang harus dipastikan dengan baik berapa kapan Bapak Ibu kemudian menerima di rekening sekolah. Ini yang harus dipastikan. Katakanlah kita menerimanya di tanggal 10 Maret, maka tanggal konfirmasinya bisa dibuat sama saja dengan tanggal dana tersebut masuk ke rekening koran kita. Jadi kita pilih juga yang sama 10 Maret. Oke. Selanjutnya kita pilih rekening. Rekening adalah rekening pendapatan hibah dana BOS. Kita klik pendapatan hibah dana BOS, kemudian klik pilih. Setelah kita pastikan semua angkanya, oke, jangan lupa kita semua tahapan ini juga sudah otomatis. Untuk ini dana tahap 1 di aplikasi sudah dimasukkan oleh tim ahli dari SIPD BOS di Kemendagri, Pak Sipria, untuk tahap 1, 2, 3. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan secara yang sama untuk tahap 1, 2, dan 3. Setelah memastikan semua data yang ada di sini benar, maka kita menyelesaikannya dengan klik tombol diterima. Setelah kita klik tombol diterima, maka secara otomatis warnanya berubah menjadi hijau. Itu berarti kita telah selesai menginput daftar notifikasi transfernya, sehingga kita sudah selesai menginput data notifikasi transfernya. Untuk selanjutnya kita melangkah ke menu penatausahaan lainnya, yaitu menu transaksi bank dan transaksi belanja tunai, yang akan saya bicarakan secara detail dan lebih panjang pada kesempatan kedua esok hari. Terlebih dahulu saya ingin memberikan sebuah gambaran terkait dengan transaksi bank dan belanja tunai ini. Ada perbedaan mendasar yang harus kita masing-masing telaah lebih dalam mengenai transaksi belanja yang kita buat di sekolah. Ketika transaksi belanja tunai itu diakui, hanya pemindah bukuan secara langsung dari rekening sekolah ke rekening pihak ketiga. Tetapi jika belanjanya kita telah melakukan penarikan kas tunai di bank, kemudian melalui mekanisme transfer ke pihak ketiga, maka transaksi tersebut kita kategorikan sebagai transaksi tunai, bukan non-tunai. Jadi transaksi non-tunai hanya sesuatu belanja yang pemindahan bukunya tanpa melalui tarik tunai. Poin itu yang kita persiapkan agar besok kita lebih mempersiapkan seluruh belanjanya secara detail, sehingga inputan belanjanya juga rapi dan sesuai tanggal BKU di masing-masing sekolah. Demikian untuk pertemuan kali ini. Beberapa hal yang mendetail akan kita bahas dalam kesempatan kedua besok harinya. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.